Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Tarekat Al-Mahdi ya. Yang inti ajarannya adalah melanggar Al-Quran dan hadis itu akan menciptakan masalah. Jadi jika teman-teman meyakini melanggar Al-Quran dan hadis, teman-teman otomatis menjadi pengikut Tarekat Al-Mahdi ya. Oke. Tadi saya nonton kontennya Kumaila ya, tentang Dajjal, dan di sana dia disebutkan bahwa katanya Dajjal itu hanya ibaratnya dia secara implisit sih mengatakan bahwa Dajjal itu sesuatu yang sifatnya fiktif gitu, disebabkan karena manusia itu punya aneka masalah, dan masalah itu terakumulasi sehingga untuk mencari suatu kambing hitam maka dibuatlah sosok fiktif yang bernama Dajjal ya. Jadi katanya begitu ya. Aduh, oke deh, saya ingin mau mengemukakan apa ya, pandangan saya. Jadi gini, pada zaman Nabi ya, Nabi Muhammad ya, Nabi itu sosok yang terkenal jujur ya, sangat dipercaya. Jadi karena kejujurannya itu, setiap Nabi Muhammad walaupun sebelum diangkat jadi Nabi ya, karena kan Nabi Muhammad itu jadi Nabi kan saat umurnya 40 ya. Nah sebelum umur 40 pun kebiasaan Nabi yang jujur itu sudah terkenal ya. Jadi ketika Muhammad bilang suatu, orang percaya gitu karena selalu terbukti jujur gitu. Nah lalu sampai diangkat pun jadi nabi pada umur 40 ya, beliau ya pasti jujur ya, masih jujur gitu ya, karena berlanjut ya, kejujuran itu berlanjut. Dan karena saking apa ya, apalagi setelah jadi nabi ya, ucapan-ucapannya itu sering dipercaya gitu ya oleh para sahabatnya ya, karena kejujuran itu sering dipercaya. Dan malah ada satu kisah ya, begini. Ada sahabat Nabi ya, ada Nabi kalau nggak salah sahabat Nabi itu bertanya ya, Nabi bagaimana dengan fulan gitu. Jadi seseorang gitu ya, bagaimana. Nah Nabi mengatakan bahwa si fulan itu tempatnya di neraka gitu. Nah si sahabat Nabi ini kaget, lah kok dia itu ibadahnya tuh bagus gitu ya, yang ditanya tuh kok Nabi bilang tempatnya di neraka. Wah itu kaget. Nah jadi si orang ini ingin membuktikan itu ya, buktikan kebenaran ucapan Nabi. Jadi si orang yang ahli ibadah, yang disebut Nabi tempat di neraka itu diikutin. Dalam riwayat disebut diikuti itu sampai sekitar 7 tahun ya, sampai perang apa gitu, sampai diikuti terus sama orang itu gitu. Dia tuh penasaran gitu, ingin membuktikan Nabi itu bisa meleset atau enggak gitu ya, kan selama ini selalu benar gitu. Tapi dia penasaran karena kan yang dia lihat tuh si fulan itu ibadahnya luar biasa gitu. Nah singkat cerita, ada dalam suatu peperangan ya, dia ikuti gitu. Nah dia itu sekarat ya, dalam perang tersebut sekarat. Dan di masa sekaratnya itu, si fulan itu mengambil pedangnya dan dia menancapkan ke dirinya sendiri, alias dia bunuh diri. Jadi nah si sahabat yang melihat itu dia kaget ya, wah ternyata Nabi benar. Karena kan kalau ujungnya bunuh diri ya tetap itu masuknya suul khotimah ya, atau akhir yang buruk ya. Singkat cerita Nabi balik gitu, sahabat itu balik dan bilang, wahai Nabi gitu, wah engkau, apa yang kau ucapkan benar gitu kan. Ya gitulah intinya. Dari semenjak itu, wah,
orang-orang tuh sangat yakin dengan apapun yang diucapkan Nabi. Nah, ucapan-ucapan Nabi itu kan ada yang sifatnya bisa dibuktikan ya. Seperti tadi itu kan bisa dibuktikan. Ya, ada juga yang belum bisa dibuktikan ya. Seperti contohnya surga dan neraka ya. Surga neraka kan itu sifatnya kita belum bisa buktikan ya, kecuali kita meninggal dulu gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kan gini, logikanya begini, selama ini gitu, sahabat-sahabat Nabi gini, selama ini Nabi Muhammad itu selalu jujur. Nah, makanya yang aneh-aneh pun mereka percaya gitu. Karena ada dasarnya kan, selalu jujur gitu kan. Nah, dan salah satu ucapannya beliau itu ada juga tentang Dajjal gitu ya. Jadi dalam satu hadis disebut bahwa Dajjal itu ada ciri-cirinya ya. Dajjal itu bermata satu ya. Jadi matanya tuh salah satu matanya itu seperti anggur ya. Jadi kayak menjulur keluar gitu guys. Dikatakan seperti anggur gitu ya. Nonjol gitu. Terus di dahinya itu ada suatu tulisan ya yang setiap muslim bisa membacanya katanya. Nah, katanya ada tulisan kaf, fa, dan ro ya. Nah, itu cuma ya itu perdebatan apakah beneran ada tulisan kaf, fa, ro-nya di jidatnya atau itu suatu kiasan. Tapi dalam hadis tersebut disebutkan itu memang sesosok makhluk hidup ya. Jadi bukan simbol gitu kan, atau bukan tokoh fiktif. Jadi memang dinubuatkan ya, disabdakan oleh Nabi bahwa akan ada sosok itu gitu ya, dengan ciri-ciri fisik tersebut. Dan dia ini ya punya kelebihan juga ya, bisa menghidupkan orang mati gitu kan, bisa mengelilingi dunia ya, di dunia kecuali Mekah dan Madinah ya kalau nggak salah. Dan itu kan sekarang masuk akal ya, mengelilingi dunia sekarang tuh sangat mungkin ya, karena jelas teknologi pesawat terbang sekarang udah sangat canggih ya, jadi itu nggak aneh gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu ya, zaman Nabi, ketika Nabi mendengar sosok ini bisa mengelilingi dunia, mungkin aneh gitu ya. Maksudnya tidak ada satu tempat pun yang tidak diinjak oleh Dajjal gitu, sabda Nabi. Mungkin sahabat pada saat itu, masa sih gitu ya. Tapi dengan teknologi saat ini itu sangat mungkin kan. Cuma mungkin untuk pemahaman saat ini, untuk teknologi saat ini, kita belum bisa memahami bagaimana sih Dajjal bisa menghidupkan orang mati gitu. Itu kan seolah-olah mistis gitu ya. Cuma saya yakin sih ada suatu saat, suatu masa di mana itu tuh sebenarnya tidak lagi mistis gitu. Tidak lagi seperti misalnya analoginya gini, seperti telepon. Zaman dulu mungkin tahun 50-an belum ada telepon. Ya atau bisa belum ada smartphone gitu ya tahun 50-an. Kan orang-orang tahun 50 itu tidak akan terbayang gitu kalau misalnya kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bahkan beda pulau, beda benua ya. Tapi sekarang itu hal yang biasa gitu ya, bahkan kita bisa lihat mukanya gitu ya, seolah-olah ada di depan kita gitu ya. Itu hal biasa. Nah, bisa jadi perihal menghidupkan orang mati pun itu suatu saat nanti itu akan menjadi suatu hal yang kita nggak terlalu heran gitu ya. Bisa jadi perkembangan dunia medis itu sangat luar biasa. Nah, kalau saya sih melihatnya sekarang kan AI ya, AI itu sangat pesat gitu kan. Mungkin suatu saat si AI-nya ini entah gimana sangat canggih dan dia bisa menemukan teknik menghidupkan orang mati atau gimana ya. Dan si Dajjal ini mungkin menggunakan teknologi tersebut ya. Tapi pasti teknologi tersebut terbatas gitu ya. Maksudnya hanya bisa digunakan oleh si Dajjal ini gitu. Ya maksudnya semua hal itu bisa terjadi ya. Maksudnya
asal jangan kita mengukur sesuatu dengan kondisi kita saat ini gitu ya, karena kondisi saat ini teknologi itu bisa berkembang gitu. Cuma logikanya begitu guys, logikanya bahwa Nabi zaman dulu itu selalu ngomong selalu benar gitu guys. Jadi beberapa selalu benar, beberapa belum bisa dibuktikan ya, seperti surga neraka kan belum bisa dibuktikan, dan beberapa lagi gitu kan itu sifatnya apa namanya, memberitahukan info yang akan terjadi di masa depan gitu. Nah, dari kasus si Fulan si Fulan yang masuk, yang disebut bakal masuk neraka dan terbukti benar gitu ya ketika diikuti selama 7 tahun. Nah, berarti kalau misalnya muslim percaya bahwa Dajjal akan benar turun, itu sesuatu yang logis gitu, karena kita berdasar ya begitu guys. Jadi muslim percaya sabda dari Muhammad itu berdasar gitu, karena dari histori sebelum-sebelumnya dan Muhammad tuh apa yang diucapkannya selalu benar gitu kan, belum ada yang terbukti salah, itu belum ada. Yang ada hanya yang terbukti benar dan yang belum terbukti gitu. Oke, gitu aja guys tanggapan saya terhadap konten Kumaila ya. Kalau Kumaila tuh dia kayak campur aduk sih kalau saya lihat ya. Dia campur aduk tentang konsep Dajjal itu antara agama Islam terus dicampur-campurin dengan agama Hindu, Buddha dan lain-lain, terus diramu berdasarkan logika dia gitu ya. Kalau saya sih ya begitu ya, begini ya. Oke, walau alam ya. Jadi kalau kita percaya Dajjal akan ada itu sangat masuk akal ya. Oke, gitu aja guys. Semoga ada manfaatnya. Thank you.